Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa saham LPGI. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham LPGI. Tapi sebelum dimulai, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa layak invest? Karena 3 sahamnya memenuhi kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. 3 saham yang layak invest ini bisa Anda akses lewat klik link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 8 Maret saat LPGI closing di 6025. Oke. Kita masuk ke ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang, ya. Di 2022, ya. Ekuitas kuartal 4, ekuitas Q4 di 2022 LPG ini 730 miliar. Di mana ini turun 14% dibandingin tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sempat 861, sempat 848. Sekarang ekuitasnya 730 miliar. Jadi ini adalah ekuitas terkecil selama 4 tahun terakhir. Ya. Dan turun 14% nih, nanti kita akan cari tahu kenapa bisa turun seperti ini. Kalau misalkan ketemu di laporan keuangannya. Intinya ekuitasnya turun nih, ya. Tahun ini dibandingin tahun lalu turun dan ekuitas terkecil selama 4 tahun terakhir. Kita masuk ke laba. Laba di 2022, Q4 2022, dia 73 miliar. Ya. Nah, sepintas agak aneh nih. Gimana ceritanya? Laba dia meningkat 123% dibandingin tahun lalu, tapi kok ekuitasnya menurun 14%. Ini nggak sinkron nih, ini nggak normal, nggak selaras, nggak sejalan gitu ya. 73 miliar di mana ini naik tapi ekuitasnya turun. Nah, nanti bisa kita lihat di dividen terjawab apa enggak gitu ya. Sampai sini kita sudah selesai membahas fundamental, di mana di fundamentalnya ada ketidaksinkronan. Ekuitasnya, harta dia turun 14% dibandingin tahun lalu, padahal laba dia naik 123% dibandingin tahun lalu. Kalau misalkan ekuitasnya turun karena labanya turun, kita akan masuk akal. Atau misalkan ekuitas naik karena laba naik, kita masuk akal. Nah, ini ekuitas turun padahal laba naik, nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akal nanti akan kita coba cari di pembahasan dividen, siapa tahu kejawab gitu ya. Jadi soal fundamental nih masih setengah-setengah, masih belum bisa menentukan ini bagus apa enggak gitu ya. Kita akan masuk ke topik dividen. Tapi sebelum masuk ke topik dividen, saya minta tolong ke Anda, kalau Anda nggak keberatan ini ya, saya minta tolong untuk like video ini dan tulis LPGI di komen. Udah? Kalau udah terima kasih banyak. Kalau belum ya tolong dilakukan gitu ya. Oke, kita masuk ke topik dividen. Dividen itu topik tentang perusahaan bagi-bagi keuntungan dari bisnisnya yang dia jalankan kepada para investornya. Di 2019 dia punya keuntungan 267 atau bisa dibilang EPS-nya 267. Yang dibagiin ke investornya 214 atau disebutnya DPS-nya 214. Nah, DPR-nya adalah 80%. Dari mana? Karena 214 itu adalah 80% dari 267. Jadi ngomongin topik dividen, singkatnya tinggal bahas tentang DPR-nya. Oke. Di 2020 DPR-nya 90%, 2021 DPR-nya 603%. Nah, ini DPR 603%, 600% ya, gampangnya aja. Ini adalah sesuatu yang berlebihan ya, kalau dalam agama Islam berlebihan. Kenapa? Karena dia punya keuntungan cuma 111 yang dibagiin 600. Kalau dia punya keuntungan 111, dia bagiin 111 aja, dia udah baik banget. Ya, bayangin ada orang punya uang, punya gajian 10 juta, dia sedekahin 10 juta 10 jutanya.
Itu udah baik banget kan. Nah, apalagi 100, dia punya EPS 111, DPS-nya 667. Udahlah, mana ngelebihin dari keuntungan yang dia punya, kok lebihnya 6 kali lipat. Jadi kayak demi biar bisa ngebagiin ke para investornya duit, dividen, dia sampai menguras harta dia. Ya. Maka agak masuk akal kalau di 2022 harta dia berkurang. Ya, mungkin berkurang dari pas dipakai buat bagiin dividen tahun 2021. Mungkin ya. Tapi intinya kalau ditanyain ke saya, sebagai saya yang investor aliran dividen, saya suka dapat dividen, tapi kalau misalkan saham yang saya invest bagiinnya 600% kayak begini, saya dak-dikduk. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Sesuatu yang nggak masuk akal, agak dikhawatirkan kekonsistenannya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini LPGI 80%, 90%, 80% lagi gitu DPR-nya, itu lebih seru tuh kayak gitu, lebih ketakar dibandingin 80, 90 terus tiba-tiba 600. Nah, tahun depannya berapa nih? Apa jadi 1000? Apa jadi nggak bagiin sama sekali? Ya kan? Gara-gara udah sempat bagi 600 gitu kan. Jadi malah khawatir sebenarnya kalau terlalu berlebihan gitu. Oke, jadi di 2022 ini keuntungan dia udah megang 246 nih EPS-nya. Nah, kira-kira DPR-nya berapa nih buat keuntungan 2022? Saya akan masukin 80%. Kenapa? Karena kalau 603% belum tentu dia melakukan hal yang terlalu baik lagi seperti tahun 2021. 90% saya juga nggak yakin, jadi saya akan pakai 80% aja. Oke? Nah, saya akan masukin 80%. Begitu saya masukin 80%, akan keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya si LPGI. Nah, keluarnya berarti murahnya LPGI berdasarkan proyeksi dividen tahun 2023 dengan asumsi DPR-nya 80%, itu murahnya LPG itu ada di 1.900. Atau dengan harga sekarang 6.025 tuh udah kelewat 67%. Wajarnya ada di 2.900 atau di harga yang sekarang udah kelewat 51%-an, dan mahalnya ada di 3.900 atau di harga yang sekarang udah kelewat 35%. Kesimpulannya, LPGI kemahalan secara valuasi. Jadi kalau baru mau masuk nih, misalkan nih saya ada teman Anda, terus kita papasan nih, terus Anda nanya ke saya nih singkat, gue baru mau masuk LPGI nih, denger bagus dari pom-pom, dari influencer, pokoknya intinya gue denger bagus nih LPGI, menurut lu gimana? Nah, kalau Anda nanya ke saya akan jawab, ya kalau pakai hitungan gue sih, ya valuasinya udah nggak murah. Dah, saya akan bilang seperti itu. Karena harga mahalnya aja ada di 3.900 dan sekarang harganya udah 6.025. Udah kelewat 35%. Lanjut naik gua nggak tahu. Balik turun lebih memungkinkan. Saya akan jawab seperti itu. Nah, kalau saya udah jawab kayak gitu, Anda mau tetap masuk atau nge-skip gitu ya? Nggak jadi masuk. Itu terserah Anda, duit Anda gitu ya. Nah, tambahan lagi nih video. Apabila ternyata misalkan mau masuknya untuk 2 tahun ke depan, ada nggak proyeksinya? Oke, mari kita lanjutin. Tahun 2023 berapa nih kira-kira perubahannya? Kalau kira-kira dia nanti 2022 bagiin 603% lagi, mungkin ekuitasnya turun lagi ya. Tapi katakanlah dia balik ke 80% ya, yang normal-normalnya aja. Di sini katakanlah kita ya paling dia naik 1% doang, katakanlah. Lalu di sini saya akan mencari PBV terendah untuk kira-kira dijadiin acuan, kira-kira kalau LPGI turun tuh bakalan sampai kemana gitu ya. Selama 4 tahun nih PBV 0,64, 0,62, 0,66 nih tiba-tiba 2. Saya pakai yang terendah 0,62. Lalu laba, ceritanya saya nggak tahu bakalan berapa, tapi ceritanya katakanlah dia naik lagi 123% lagi ya. Saya nggak tahu nih bakalan lebih dari 123% atau di 123%, tapi kita pakai ceritanya 123% aja. Lalu DPR 80% lagi. Nah, kalau terjadi beneran seperti ini asumsinya ya, secara penurunan harga resikonya, misalkan tiba-tiba kan sekarang di 2022 kan
sempat dihargain 2 ya. Terus di 2023 berapa nih yang nyampe 6 ya? Coba di sini saya tulis 5 misalkan. Coba 3. 2,5. Oke. Berarti PBV sekarang kira-kira tuh 2,5-an lah kira-kira ya. Meskipun ini buat tahun depan sih 2023, tapi kira-kira PBV sekarang tuh 2,5 gitu. Nah, kalau seandainya kita pakai PBV paling parah selama 4 tahun terakhir yaitu 0,62, maka resikonya adalah terjadi penurunan harga sebanyak 74% dari harga sekarang. Resiko loh ya, resiko itu berarti ada 3 kemungkinan. Bisa aja 1, kemungkinan pertama nggak pernah tercapai itu resikonya, berarti nggak pernah turun sampai minus 74. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, beneran pernah nanti akan turun sampai minus 74% dari harga sekarang. Kemungkinan ketiga, turunnya bahkan lebih parah dibandingin perhitungan resiko yang ditampilkan di sini, alias lebih parah daripada 74% minusnya. Ya, itu ngomongin tentang resiko. Dari mana? Sekali lagi saya ulang, minus 74 dari mana? Karena nganggep bisa jadi turun ke 0,62 PBV-nya. Di mana 0,62 itu berarti LPGI turun ke harga 1.500. Kenapa 0,62 dipakai? Karena 0,62 adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir. Dan ingat, ini adalah resiko. Ada 3 kemungkinan terkait resiko tadi ya, udah dibahas. Tapi kalau dari sisi dividen yang insya Allah hampir pasti terjadi ya, insya Allah hampir tuh, berarti saya nggak mau bilang pasti nih. Anda dapat 10% kalau ngehold selama 2 tahun. 2 tahun tuh sampai 2024, sampai hari dimana di 2024 itu membagikan keuntungan selama 2023 gitu ya. Maka Anda dapat return sebesar 10,5% dari dividen nih. Nah, sekarang saya balikin ke Anda. Yang agak hampir pastinya Anda dapat 10%. Jadi Anda masukin 100 juta, diemin selama 2 tahun sampai 2024, sampai 2024 bagiin dividen tahun 2023. Anda masukin 100 juta, Anda tuh hampir pasti dapat 10 juta. Ya, karena 10 juta 10% dari 100 juta. Tapi secara harga, ya, secara harga nih, ada potensi harganya turun sampai minus 74% dari harga sekarang. Nah, bagi Anda worth it nggak tuh? Bagi Anda seimbang nggak tuh untuk dapetin 10%, tapi resikonya minus 74%. Worth it nggak bagi Anda? Ya, kalau bagi Anda nggak worth it ya nggak usah masuk. Kalau misalnya bagi Anda worth it ya silahkan aja tetap masuk gitu. Oke, jadi udah saya sampein plan resiko dan return yang Anda dapat kalau misalkan hold sampai 2 tahun ya. Terus tadi saya udah kasih tahu juga kalau Anda baru mau masuk sekarang dengan kira-kira ngehold sampai pembagian dividen 2023 itu juga kisarannya udah mahal ya. Dengan anggapan DPR-nya 80%. Coba kita anggap DPR-nya misalnya 90% ya sebelum saya tutup nih. Tetap masih mahal. Kecuali dia 603% lagi ya. Nah, kalau 603% lagi baru tuh nyentuh harga murahnya aja belum. Karena murahnya kalau ternyata dia DPR-nya 603% lagi, murahnya aja LPG itu ada di 14.000. Sekarang 6.000, alias masih ada potensi 146%. Nah, menurut Anda mungkin gak nih si LPG tiba-tiba 603% lagi nih bagian DPR-nya? Mungkin gak menurut Anda? Itu tinggal Anda jawab sendiri. Kalau menurut saya sih lebih mungkin dia bagian 80% lagi, yaitu DPR tahun 2019. Kalau ini kan 600% kayaknya agak mimpi indah gitu ya. Oke, sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini ya, analisa yang menurut saya pribadi dan semoga itu yang Anda rasakan juga, tidak tebar fear, tidak juga terlalu pom-pom ya, silahkan subscribe channel ini. Lalu sebagai pengingat nih, karena ini udah di ujung video, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang memenuhi kriteria fundamental mewah, valuasinya murah dan prospeknya cerah. Silakan akses bocoran 3 saham yang layak invest ini dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.